Halo, salam jumpa lagi dengan kami. Kita mencoba untuk melihat atau mengupas kira-kira bagaimana sih kawan-kawan ketika punya ide untuk membuat sebuah buku. Karena bagaimana juga buku adalah karya monumental yang tak lekang waktu. Ketika kita punya buku sendiri, itu rasa kebanggaannya sangat luar biasa. Namun ada banyak kendala yang biasanya kawan-kawan temui sebagai uh, penulis pemula gitu ya. Itu ketika uh, memikirkan kerangka berpikir atau konsep dasarnya. Uh, Kawan-kawan mau memilih di jalur mana, genre mana? Misalnya mau memilih genre di kriminal, investigasi, asmara, kemudian atau perjalanan kisah hidup, ada banyak hal. Nah, ini perlu pada awal-awal teman-teman membuat garis besarnya dulu. Kira-kira ketemu apa dulu? Genrenya apa dulu? Banyak penulis-penulis yang misalnya, oh saya kuat mau di pengalaman pribadi katakanlah. Oke, pengalaman pribadi itu yang mau bagaimana? Sejak kecil, masa remaja, dewasa, apakah pengalamannya bagaimana? Atau jatuh bangun dalam sebuah proses perjalanan panjang hidup, misalnya dalam berusaha, dalam berumah tangga, dalam mendidik atau apa ya yang bisa disajikan, atau kenangan-kenangan manis apa yang mau ditampilkan. Nah, setelah itu semua terkumpul, kawan-kawan perlu membuat outline. Outline itu semacam draft gitu ya, draft dari bab ke bab. Di bab pertama kita mau bicara secara umum, siapa saya gitu ya, profil kita tuh siapa sebagai seorang penulis. Kira-kira saya adalah lahir dari seorang anak yang memiliki orang tua yang bagaimana, kemudian pendidikan saya bagaimana, kemudian ekonomi rumah tangga orang tua saya bagaimana, latar belakang sosial dan sebagainya. Itu siapa saya dulu. Bisa jadi itu masuk sebagai bagian awal di bab pertama begitu. Kemudian di bab kedua bisa juga teman-teman membuat outline atau kerangka draft tulisan itu, mulai masuk sejarah awalnya, sejarah awal yang mau dieksplor, tapi yang menarik misalnya semasa kecil saya, pada saat SD itu saya jarang masuk sekolah begitu, atau masalah apapun lah kira-kira yang bisa bisa dikupas atau dieksplor. Nah, kemudian setelah itu menarik dan ada kenangan yang sangat kuat, kemudian bisa juga teman-teman melompat eh, pada satu masa tertentu, katakanlah langsung pada masa kuliah misalnya. Saya kuliah di luar negeri atau saya kuliah di satu kota tertentu. Saya kesulitan ekonomi misalnya. Waktu itu ada proses hidup yang sangat sangat berat, untuk biaya makan saja sangat kekurangan gitu. Saya harus makan mie instan setiap hari begitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau mau membayar uang SPP saja mungkin barangkali sulit. Itu bisa dituliskan. Pengalaman itu berharga dan barangkali orang lain eh, termotivasi karena perjuangan hidup kalian. Nah, fase ketiga atau bab ketiga mungkin barangkali perjumpaan dengan orang-orang baru. Misalnya eh, ada satu tokoh atau figur tertentu yang membuat kalian itu mengalami titik balik. Orang lebih mengenalnya mungkin barangkali eh, dari nol menjadi sukses gitu ya. Eh, itu yang mungkin siapa figur-figur itu yang kemudian bisa menginspirasi kalian untuk bisa menjadi seseorang yang kuat mentalnya, daya daya apa daya gemblengkannya sudah mulai terbangun gitu ya, karakter kuatnya sudah mulai terbangun. Nah, itu mungkin bisa menjadi bagian tulisan-tulisan di bab ketiga.
Nah, bab keempat, kalian bebas mau mengakhiri di bab keempat, bab kelima, atau bab keenam, itu sah-sah saja, karena yang punya pengalaman hidup adalah kita. Mungkin di bab keempat, setelah perjumpaan dengan orang-orang yang kalian anggap berjasa, mungkin uh, ada satu fase perubahan hidup yang sedang kalian jalani. Setelah bertemu dengan seseorang itu, mungkin saya terbawa pada satu situasi atau keadaan, saya bekerja pada sebuah perusahaan apa begitu ya, kemudian ada karir yang meningkat, misalnya saya menjadi seorang yang lebih populer di bidang desainer, desain pakaian tokoh-tokoh tertentu, artis-artis tertentu. Itu bisa kalian eksplor di tulisan bab keempat. Nah, mungkin kalian mau akhir di bab kelima, oke, tidak masalah. Di bab kelima bisa juga kalian mencoba untuk uh, seluruh perjalanan ini ada value-nya kan, ada nilainya, ada pengalaman berharga yang pantas kalian tularkan ke orang lain sebagai bentuk inspirasi, motivasi, yang tidak semua orang seperti Anda. Nah, kekuatan itulah yang kemudian harus di-push lagi, diberi tekanan lagi, supaya cerita di bab terakhir itu benar-benar terbawa. Setelah baca buku itu, orang lagi, oh, aku harus begini. Ada satu keputusan yang dibangun oleh sang pembaca atau si pembaca, bahwa proses hidup ini harus menjalani seperti ini, seperti tokoh buku yang sedang saya baca. Nah, itu yang perlu kalian ketahui dalam menulis sebuah buku itu. Outline itu menjadi penting. Loh, ada pertanyaan, bagaimana kemudian di tengah-tengah jalan saya mau merubah jalan cerita? It's okay, tidak masalah, karena outline itu adalah panduan dasar. Ketika di tengah jalan mau merubah sedikit, mengimprove sedikit jalan cerita, nggak masalah. Tapi yang jelas jangan jauh-jauh relnya itu untuk keluar dari outline dasar tadi itu. Misalnya genre Anda adalah pengalaman hidup, kemudian tiba-tiba lari ke cerita kriminal, investigasi, misteri, akan bingung membaca. Ini genrenya misteri atau genrenya pengalaman hidup, yang mau dibawa kemana? Kan lucu nanti, bahwa buku itu nanti akarnya tidak terfokus. Kalau mau mengisahkan tentang, oh, aku pernah tinggal di rumah tua, rumah kosong, kan misteri misalnya. Di situ ada pengalaman mengerikan misalnya, kan misteri. Nah, sangat nggak sinkron ketika kalian memasakkan unsur-unsur pengalaman hidup yang sukses. Nah, itu kan akan jauh berbeda, jalannya berbeda. Oke, barangkali video ini cukup bisa membantu kalian yang kepingin menulis buku, kepingin mengarang sebuah cerita, dan saya harap terus produktif ya, jangan berhenti pada satu buku. Nanti setelah itu terbit, kita bikin lagi, sehingga akan memperkaya pengalaman kalian sebagai penulis. Begitu sahabat, kira-kira yang bisa saya ingin bagi. Jangan lupa kalau kalian merasa ini video yang sangat berharga, silakan share, subscribe, dan like. Saya tunggu komentar kalian. Oke, salam sahabat.